Manaqib Abah Guru Zuhdi, Banjarmasin. Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Zuhdian Nur atau dikenal dengan Guru Zuhdi lahir di Alabio pada Kamis 5 Rajab 1391 Hijriah bertepatan dengan 10 Februari 1972 Masehi. Beliau adalah putra dari Kiai Haji Muhammad bin Japri dengan Nyonya Jahidah yang merupakan pengasuh pondok pesantren Al-Falah setelah Kiai Haji Sani. Muhammad bin Japri menjadi sahabat sekaligus murid Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Billah Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang masyhur dengan nama Abah Guru Sekumpul Martapura, dan juga murid dari Al-Alim Al-Alamah Kiai Haji Anang Syarni Arif yakni pengasuh pondok pesantren Darussalam Martapura. Diriwayatkan bahwa dulu Abah Guru Sekumpul pernah satu kelambu dengan Kiai Haji Muhammad bin Japri. Pendidikan Guru Zuhdi. Kedalaman ilmu Guru Zuhdi tidak beliau dapatkan dari pendidikan formal, karena pendidikan formal beliau hanya sampai lulusan SD saja. Akan tetapi, waktu itu beliau nyantri di pondok pesantren Al-Falah Landasan Ulin selama kurang lebih 2 bulan. Lantas berhenti karena sakit. Kemudian beliau belajar banyak tentang agama kepada sang kakek di Alabio, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang merupakan ulama ternama di Kalimantan Selatan. Sang kakek inilah yang paling berpengaruh dalam kehidupan Guru Zuhdi. Setelah kakeknya meninggal, beliau dididik oleh ayahandanya sendiri. Beliau juga berguru kepada Kiai Haji Abdul Syukur Teluk Tiram, Banjarmasin. Setelah Kiai Haji Abdul Syukur meninggal dunia, Guru Zuhdi diserahkan oleh ayahandanya langsung kepada Abah Guru Sekumpul. Kata-kata pertama yang disampaikan Abah Guru Sekumpul kepada Guru Muhammad bin Japri, ayah Guru Zuhdi, dalam bahasa Banjar, "Muhammad, ikam hendak tahulah anak ikam itu kenanya alim pada ikam." Dalam bahasa Indonesianya, "Muhammad, kamu mau tahu tidak bahwa anak kamu nantinya lebih alim dari kamu?" Ilmu yang dimiliki Guru Zuhdi sungguh sangat luas. Sebagai ulama ternama, Guru Zuhdi menguasai ilmu fikih, tasrif, tauhid, tasawuf, nahwu, dan tajwid serta beragam keilmuan lainnya. Sebagai penerus Guru Sekumpul, Ahmad Zuhdian Nur merupakan ulama nyentrik dan karismatik yang sangat disegani dan dihormati oleh semua kalangan. Pengajiannya selalu penuh dengan para jamaah. Guru Zuhdi merupakan salah seorang ulama Banjar yang sangat tawadhu', wara' dan qanaah. Dalam setiap pengajian rutin di Masjid Jami' Sungai Jingah, Kota Banjarmasin, beliau sering menyebut dan memuliakan Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Abah Guru Sekumpul Martapura, Kalimantan Selatan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa pengaruh Abah Guru Sekumpul terhadap kehidupan Guru Zuhdi sangat kental sekali. Awal mula Guru Zuhdi membuka majelis, jamaahnya masih sangat sedikit, tidak sebanyak seperti sekarang ini. Pengajian kitab yang beliau bacakan itu dari catatan tangan majelis Abah Guru Sekumpul di Komplek Ar-Raudah Martapura. Karena itulah para jamaah yang hadir di pengajiannya banyak yang merasa rindunya kepada Abah Guru Sekumpul terobati dengan hadirnya di majelis Guru Zuhdi. Selain itu, tentang bagaimana cara beliau bermajelis, menyampaikan isi kajian, gaya bicara, serta penjelasan beliau sama seperti Abah Guru Sekumpul. Cara beliau berpakaian yang lengkap dengan sorban melilit di kepala sama persis dengan penampilan Abah Guru Sekumpul. Beliau disebut-sebut sebagai penerus Abah Guru Sekumpul. Walaupun demikian, banyak yang tidak berani menyamakan derajat pangkat serta kedudukannya dengan derajat Abah Guru Sekumpul. Suatu ketika, sekitar tanggal 10 Februari 2012 Masehi yang bertepatan dengan genap usia 40 tahunnya, waktu Habib Abdurrahman yang merupakan keponakan Habib Umar berkunjung ke rumah Guru Zuhdi. "Ustadz, anak kada kenal ama ente. Supaya ente tahu kalau yang menyuruh anak ke sini adalah orang yang di foto ini," kata Habib Abdurrahman sambil menunjuk foto Abah Guru Sekumpul. Masya Allah. Guru Zuhdi pernah berpesan dalam bahasa Banjar, "Pas ikam di majelisku, karamkan perasaan ikam. Kalau ikam ada di majelis Abah Guru Sekumpul, dirasakan kalau membacakan kitab itu Abah Guru Sekumpul, lain aku. Aku pun Jarsidin mengaramkan perasaanku kalau yang membacakan kitab adalah Abah Guru Sekumpul, lain aku. Wallahu a'lam." Sifat beliau yang begitu dermawan. Dalam satu kisah diceritakan, suatu saat di majelis Guru Zuhdi tahun 2002 Masehi di rumahnya Haji Alwi, Jalan Sulawesi, Banjarmasin,
Guru Zuhdi berkata, kalau jamaah hendak berangkat ke pengajian sekumpul, tidak memiliki biaya, ambil biayanya denganku. Hal ini terbukti ketika waktu pengajian sekumpul, terdapat ada jamaah setaksi Martapura dengan beliau. Di antara yang ada di taksi itu kenal dan menegur beliau. Begitu tiba di sekumpul, semua jamaah yang ada di dalam taksi dibayari oleh Guru Zuhdi. Pesan-pesan Abah Guru Zuhdi. Ada beberapa kalam hikmah yang disampaikan Guru Zuhdi. Masalah boleh datang dalam kehidupan, tapi pandanglah selalu kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan meniadakan kebaikan Allah, walaupun hidup susah, tapi di mulut masih tetap Alhamdulillah. Barang siapa bisa melihat kisah Allah di dunia, maka bisa melihat zat Allah di akhirat. Barang siapa tidak bisa melihat kisah Allah di dunia, maka tidak bisa melihat dan buta dari melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Orang meminta dunia bukan untuk dunia, tapi untuk ibadah. Karena ibadah menjadikan orang jadi mulia. Minta panjangkan umur bukan untuk dunia, tapi untuk ibadah. Bukan mati yang harus ditakuti, tapi pengertian saat menghadapi mati, bahwa mati ini ridha Allah, maka akan mudah saat menghadapi mati. Jangan putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mengampuni dosa hambanya. Orang putus asa adalah orang yang gagal dalam hidup. Orang yang terus berjuang adalah orang yang berhasil, walaupun belum terlihat keberhasilannya. Selalu sangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Obat penawar untuk selalu menerima apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu husnudzan kepada Allah. Apabila dapat rasa tidak punya kebaikan, maka selalu memandang kebaikan Allah, maka itulah rasa yang benar. Dan saat memandang keadilan Allah, yang ada diharapkan hanyalah rahmat Allah. Tidak memandang pada amal ibadah dan kebaikan diri, hanya selalu mengharap rahmat Allah, maka itulah rasa yang benar. Orang yang selalu berhusnudzan atau berbaik sangka, maka akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Hidup jangan mencari pujian dan jangan merasa pantas dipuji. Apabila dihina, jangan merasa hinaan itu tidak pantas buat kita, tapi hinaan itu pantas buat kita karena kita penuh dengan kekurangan. Selalu belajar mengerti, belajar berhusnudzon. Kita mampu memaafkan orang karena kita punya pengertian. Seluas pengertian, seluas itu pintu maaf. Seluas pengertian, seluas itu dalamnya perasaan. Bila kita memandang akan diri, maka pandanglah kekurangan kita, pandanglah dosa-dosa kita. Dan saat kita melakukan kebaikan, memandang kebaikan pada diri, maka pandanglah ini fadlun minallah, karunia dari Allah. Orang yang asik memandang alam semesta, maka terdinding dari Allah dan hanya meyakini akan Allah. Tapi orang yang asik memandang kisah Allah dalam alam semesta, maka tidak terdinding dari Allah dan melihat Allah, melihat kisah Allah, melihat cerita Allah. Orang yang masih terdinding tidak bisa melihat kisah Allah, tapi meyakini akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menemani kita dan tahu kekurangan kita, belum tentu masih mau berteman dengan kita. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Allah tetap menemani kita. Begitupun akhlaknya Rasulullah sebagai mazharnya sifat Allah. Berharap kepada Allah, mati dalam perlawanan nafsu walau tidak berhasil, tapi ada usaha. Masuk rumah sakit bukan untuk sehat, tapi untuk mencari ridha Allah. Sehingga masuk rumah sakit agar Allah senang karena menjunjung perintah Allah. Sehingga saat tidak sembuh tidaklah sakit hati, dan saat meninggal maka meninggal dalam keadaan tidak berdosa dan meninggal dalam ridha Allah. Maka orang seperti ini diberi Allah kesempatan selalu memandang anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Guru Zuhdi bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam. Kisah ini diceritakan oleh Al-Fakir, anak angkat Abah Ketuan Guru Zuhdi. Kisah Abah Haji Guru Zuhdi yang disaksikan langsung oleh Al-Fakir dengan kedua mata kepala tepat di depan rumah beliau. Pada saat Al-Fakir mau menuju rumah beliau, di jalan sebelum Masjid Jami' Sungai Jingah Banjarmasin, tiba-tiba ada seorang kakek yang bertanya kepada Al-Fakir. Kata kakek itu, "Di mana rumah Haji Zuhdi?" Lalu Al-Fakir menjawab, "Kakek mau ke rumah beliau ya? Saya antar. Kakek, kebetulan saya mau ke rumah beliau juga." Kemudian kakek mau ikut bersama Al-Fakir berbonjek naik kendaraan. Setelah sampai di depan rumah Tuan Guru Zuhdi, ternyata sudah tahu kedatangan kakek ini. Kakek ini disambut gembira oleh Abah Haji, lalu beliau berdua masuk dalam rumah. Sementara Al-Fakir menunggu di depan saja karena ada keperluan lain. Sedangkan kakek tadi diajak Abah Haji ke kamar beliau.
Selama 30 menit baru Abah Haji keluar. Kemudian Al-Fakir tanya kepada Abah Haji, "Bah, siapa kakek itu dan orang mana beliau?" Abah Haji senyum aja, belum ada jawaban. Hampir 1 jam ngobrol dengan Abah Haji. Sebelum pamit pulang, Al-Fakir bertanya lagi tentang kakek itu, siapa dan orang mana. Abah Haji senyum lagi, tapi akhirnya beliau menjawab, kakek itu adalah Balya bin Malkan atau Nabi Khidir alaihissalam. Kamu gak tahu siapa kakek, tapi kakek tahu siapa kamu karena udah nganterin kakek itu ke sini, ujar Abah Haji. Alhamdulillah, jawab Al-Fakir. Memang pakaian kakek itu biasa saja, pakai sarung warna putih, baju kaos putih pendek, pakai peci hitam dan bawa sekantong plastik yang isinya Al-Fakir tidak tahu. Beliau juga pakai sendal yang sedikit agak rusak, tapi kedatangannya disambut gembira oleh Abah Haji oleh Abah Haji karena beliau kasyaf. Sesungguhnya Nabi Khidir alaihissalam adalah gurunya para waliullah. Apabila Nabi Khidir alaihissalam mendatangi seorang yang soleh, itu tanda akan menjadi wali. Ketika Nabi Khidir mendatangi orang wali, maka itu menandakan wali tersebut mendapatkan pangkat kewalian yang lebih tinggi, karena salah satu tanda kewalian akan didatangi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Berpulangnya Guru Zuhdi ke rahmatullah tepat pada Sabtu 2 Mei 2020 Masehi, kurang lebih pukul 6.43 WIB di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Beliau Al-Alim Al-Lamah Al-Fadil Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Zuhdian Nur, kerap disapa Guru Zuhdi, menghembuskan nafas terakhir berpulang ke rahmatullah. Tanah Banjar kehilangan salah satu ulama yang alim, yang wirai, dermawan dan karismatik. Banjarmasin menangis, langit pun ikut menangis. Makam Abah Guru Zuhdi berada di samping rumah beliau sendiri yang terletak di belakang Masjid Jami Sungai Jingah. Demikian manaqib Guru Zuhdi, semoga kita dapat keberkahan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.